Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Direktur RSUD Kota Kendari Bapak Dr. Sukirman. Yang kami hormati pula juru bicara COVID-19 Kota Kendari Bapak Dr. Al-Ghazali. Rekan-rekan tim Media Center, Bapak Ibu wartawan yang sempat mengikuti live kita pada sore hari ini, serta seluruh warga masyarakat Kota Kendari yang sama berbahagia. Alhamdulillah pada sore hari ini, sesuai data-data dan informasi yang dikumpulkan oleh rekan-rekan kami di Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Kendari, baik itu data medis maupun data-data non medis, pada hari ini Senin, seperti biasa di pukul 17.00 kami akan menyampaikan perkembangan terbaru penanganan COVID-19 yang ada di Kota Kendari. Untuk informasi tersebut nanti akan disampaikan oleh juru bicara kita Bapak Dr. Al-Ghazali. Baik Bapak Ibu rekan-rekan media yang sama berbahagia, kami persilakan kepada Dr. Al-Ghazali selaku juru bicara untuk menyampaikan perkembangan terbaru penanganan COVID-19 yang ada di Kota Kendari. Pada Bapak dengan hormat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Direktur Rumah Sakit Umum Kota Kendari Bapak Dr. Haji Sukirman. Yang saya hormati Koordinator Media Center Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Kendari Bapak Heri Asak. Yang saya hormati Bapak, Ibu, dan netizen yang ada di rumah. Yang saya hormati teman-teman di Media Center yang alhamdulillah masih tetap semangat untuk menyiapkan berita yang disampaikan kepada masyarakat setiap harinya. Yang saya cintai, saya banggakan teman-teman wartawan bersama dengan kami sebagai corong untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat yang ada di Kota Kendari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Semoga segala aktivitas kita selalu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Seperti biasa pada hari ini 10 Agustus 2020, langsung dari Media Center Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Kendari, saya Dr. Al-Ghazali Amirullah akan menyampaikan rilis perkembangan berita COVID-19 yang ada di Kota Kendari. Yang pertama, untuk kontak erat, penambahan orang dalam pengawasan sebanyak 12 orang sehingga jumlah akumulasi kontak erat sebanyak 1.119 orang. Selesai dalam pemantauan 638 orang dan masih dalam pemantauan sebanyak 481 orang. Sementara untuk suspek, hari ini penambahan orang dalam perawatan sebanyak 1 orang laki-laki 48 tahun Kecamatan Abeli, tidak ada riwayat kontak dengan pasien positif. Akumulasi jumlah pemantauan suspek sebanyak 215 orang dan selesai pemantauan sebanyak 209 orang. Proses pemantauan sebanyak 6 orang dan jumlah probable sebanyak 8 orang. Sementara untuk kasus konfirmasi positif, hari ini tidak ada konfirmasi penambahan kasus baru. Dan hari ini alhamdulillah 1 orang dinyatakan selesai atau sembuh perawatan, yakni perempuan 21 tahun Kecamatan Kambu, Kelurahan Mokoau. Sehingga akumulasi jumlah kasus konfirmasi positif sampai dengan hari ini sebanyak 296 orang. Kasus terkonfirmasi positif dalam perawatan sebanyak 142 orang dan kasus kematian akibat COVID yang ada di Kota Kendari sebanyak 7 orang. Bapak, Ibu, warga Kota Kendari yang kami cintai, kami banggakan, kami tak henti-hentinya untuk tetap mengingatkan kepada warga Kota Kendari untuk tetap meningkatkan kewaspadaan, kepedulian, kedisiplinan, dan
sering menggunakan masker manakala melakukan aktivitas di luar rumah atau berkumpul bersama dengan teman. Jangan tertular, jangan menulari, dan ikuti himbauan pemerintah. Demikian yang kami sampaikan dari Media Center, Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi beberapa informasi yang disampaikan oleh juru bicara COVID-19 Kota Kendari. Selanjutnya seperti biasa kami buka sesi tanya jawab. Jadi bagi Bapak Ibu rekan-rekan media yang ingin mengklarifikasi terkait perkembangan COVID-19 Kota Kendari bisa langsung berinteraksi. Ada bersama kita pada sore hari ini juga Direktur RSUD Kota Kendari. Untuk itu kepada Bapak kami persilakan. Ya, silakan. Oke, Bu Nisrena silakan. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma mau konfirmasi Pak. Kebetulan saya diskusi dengan reporter baru TVRI terkait dengan masalah adanya aturan Kemenkes. Apakah benar ada aturan Kementerian Kesehatan yang menyatakan bahwa orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 tetapi dikategorikan orang tanpa gejala itu bisa melakukan isolasi mandiri di rumah. Nah, pertanyaannya, kalau informasi ini benar bahwa orang yang terkonfirmasi positif tetapi tanpa gejala bisa melakukan isolasi mandiri, bagaimana pengawasannya? Apakah bisa dijamin orang tersebut tidak berinteraksi dengan orang luar? Nah, kalau karena dia sudah membawa virus begitu. Nah, kalau yang punya pengetahuan tentang hal itu tidak masalah, tetapi orang yang tidak memahami bahwa dia adalah pembawa virus itu yang jadi masalah. Nah, yang kedua, itu ada skema baru yang baru kami baca tadi, skema baru dari WHO. Orang yang dinyatakan bebas COVID itu awalnya dinyatakan bebas COVID apabila 2 kali hasil swabnya negatif. Nah, ini kami dapat informasi katanya dari WHO dan mungkin bisa diklarifikasi kalau memang tidak benar. Katanya menurut informasi yang kami baca bahwa orang yang dinyatakan negatif, orang yang dinyatakan bebas dari COVID-19 apabila hasil swabnya negatif hanya 1 kali dilakukan. Nah, kira-kira bagaimana nih Pak, yang mana yang benar? Apakah yang 2 kali dinyatakan negatif ataukah yang 1 kali? Ini info dari WHO. Saya kira itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi karena pertanyaannya banyak, mungkin langsung kita serahkan ke Pak Direktur RSUD Kota Kendari untuk menanggapi. Silakan Dok. Iya, terima kasih Nisrina yang luar biasa aktif untuk informasi COVID-19 ya. Ini kita bisa kasih Nisrina ini di swab gratis. Jadi saya informasikan bahwa apa yang dipertanyakan tadi mengenai pasien yang tidak ada gejala, apakah dibolehkan untuk isolasi mandiri? Secara SOP-nya memang dibolehkan, ya. Tapi pertanyaannya, apakah betul-betul bisa mengisolasi diri mandiri betul sesuai dengan protap yang ditentukan? Seperti yang disampaikan tadi, apa tidak ada jaminan keluarganya atau anaknya atau orang tuanya datang silaturahmi ya. Ada beberapa kasus dulu kita lakukan isolasi mandiri. Ternyata apa yang terjadi? Akhirnya pasien tersebut menyerahkan diri sendiri karena tidak bisa menahan anaknya masuk di kamarnya. Ya, anaknya masih kecil atau orang tuanya ya yang mau ketemu tidak bisa dihalangi. Akhirnya dia menyerahkan diri dia datang sendiri di rumah sakit untuk diisolasi. Bahwa boleh atau tidak boleh, dibolehkan atau kalau tidak ada keluhan atau tidak ada gejala, itu dibolehkan. Yang pasti
betul-betul tidak ada kontak sama sekali dengan keluarga terdekat atau orang yang terdekat, ya. Nanti memverifikasi boleh atau tidak, nanti didingkes, ya, ditinjau rumahnya, betul nggak ada orang yang kontak di dalam rumahnya, nggak ada anak kecil, nggak ada berapa persyaratan sehingga dibolehkan isolasi mandiri. Kemudian pertanyaan berikutnya terkait dengan pasien yang swab yang terkonfirmasi positif. Itu sekarang aturan baru bahwa 10 hari bebas gejala atau tanpa gejala, maka boleh dilanjutkan isolasi mandiri di rumahnya 14 hari. Setelah kita isolasi dengan makan, mulai hari itu diberikan terapi vitamin, obat dan lain sebagainya oleh dokter ahli paru, misalnya dokter yang menanganinya, dan ternyata selama ditangani kurang lebih 10 hari tidak ada gejala, maka boleh dilanjutkan untuk isolasi mandiri di rumahnya 14 hari. Ya, kalau tidak mau diswab lagi. Adapun kalau misalnya diswab hasilnya negatif 1 kali, ya, maka itu pun sudah nyatakan sembuh, ya, bukan lagi 2 kali. 1 kali dinyatakan negatif hasil swabnya, maka itu pun nyatakan sembuh. Itu aturan yang terakhir, ya, yang terakhir. Jadi kalau ada gejala, misalnya 10 hari diisolasi ternyata ada gejala, maka dia harus bebas gejala minimal 3 hari. Jadi tambah 3 hari atau 13 hari semuanya diisolasi di rumah sakit, ya, mulai dihitung sejak dia makan obat, sejak dilakukan terapi sampai 13 hari ke depan tidak ada gejala lagi, maka boleh diisolasi di rumahnya, ya. Nah, demikian mungkin nanti ditambahkan sama Dr. Ghazali. Terima kasih. Masih ada tambah, Dok? Silakan. Terima kasih. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Direktur Rumah Sakit tadi selaku kuasa yang ada di rumah sakit, saya ingin menambahkan saja bahwa jika seandainya ada jaminan dari warga yang mau dilakukan isolasi mandiri di rumah, maka saya kira tidak ada masalah. Jangankan itu, kita menganjurkan saja untuk menggunakan masker kepada warga itu sangat susah. Dan bahkan orang yang tinggi pendidikan atau yang berpendidikan tinggi yang boleh dikatakan mengetahui apa efek yang ditimbulkan ketika tidak menggunakan masker itu saja sudah abai. Bagaimana jika seandainya dilakukan perawatan atau isolasi mandiri di rumah? Maka dengan demikian kenapa Dinas Kesehatan Kota Kendari bersama satuan tugas untuk tetap melakukan perawatan atau isolasi di rumah sakit. Saya kira itu saja yang disampaikan oleh Bapak Direktur tadi, saya kira sudah sangat komplit. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Selanjutnya kami persilakan lagi kepada rekan-rekan media yang lain jika masih ada yang ingin dikonfirmasi. Ya, kembali ke Ibu Nisrina, mungkin kayaknya masih ada yang mau dikonfirmasi. Kami terus kembali. Oke Pak, nah berarti kalau begitu keadaannya seharusnya pemerintah Kota Kendari menyiapkan tempat khusus. Kemarin kan sempat isunya di Rusunawa, ya, bagi pasien yang terkonfirmasi positif tapi tanpa gejala. Maksudnya kalau memang kondisinya demikian berarti memang pihak pemerintah kota harus menyiapkan tempat khusus seperti kayak di Makassar, Pak, atau di Jakarta ada khusus bagi mereka yang terkonfirmasi positif tetapi tidak menimbulkan gejala, karena bagaimanapun mereka kan pembawa virus. Ya, mungkin Dok bisa ditanggapi. Iya. Untuk sementara Kota Kendari, ya, memang masih memberikan alternatif kalau misalnya terjadi ledakan kasus yang begitu besar dan tidak bisa kita tampung, khususnya yang tak bergejala, ya, masih salah satu alternatif yang kita siapkan adalah Rusunawa, ya. Nah, itu baru alternatif, mudah-mudahan tidak sih, ya.
Kita berharap tidak demikian terjadi. Kemudian di kota ini, alhamdulillah, di kota Kendari ini ada beberapa alternatif yang sudah disiapkan oleh baik pemerintah kota maupun provinsi. Keuntungan kita di kota ini berada di kota provinsi. Jadi apa yang disiapkan oleh provinsi kita juga bisa gunakan. Warga kota Kendari bisa menggunakan juga yang telah disiapkan provinsi. Antara lain misalnya Bapelkes, kemudian SMA Angkasa, kemudian ada lagi satu itu yang tempat gugus sekarang itu. Rumah sakit jiwa juga disiapkan. Ya, rumah sakit jiwa tadi kita diskusi oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, ya, ada beberapa tempat tidur juga di situ. Kemudian Rumah Sakit Bayangkara juga, ya. Rumah Sakit Bayangkara juga, ya. Rumah Sakit Korem juga rencana ingin menyiapkan apabila terjadi ledakan kasus, ya. Mudah-mudahan sih tidak, sampai sekarang masih terkendali. Artinya masih bisa kita tampung kasus-kasus yang terkonfirmasi positif, ya. Kemarin memang Kota Kendari pernah penuh kemarin sampai kita rawat 75 orang, ya. Itu memang agak susah kita tambah lagi sehingga ada beberapa pasien terpaksa kita rujuk di rumah sakit yang lain yang melakukan isolasi atau perawatan COVID, ya. Hari ini alhamdulillah tinggal 57 orang yang kita rawat. Artinya ada peluang lagi, kalau ada yang terkonfirmasi positif masih bisa kita tambah lagi untuk kasus COVID-19. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Dok. Ya, mungkin kami cukupkan ya untuk laporan hari ini. Ya, baik Bapak Ibu pemirsa di rumah, kembali kami dari Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Kendari menyampaikan bahwa untuk informasi perkembangan penanganan COVID, Bapak Ibu warga masyarakat Kota Kendari bisa menyaksikan melalui FB resmi pemerintah Kota Kendari, yaitu Kendari Kota Go ID, atau juga bisa menyaksikan secara langsung melalui YouTube Kendari Kota TV. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu rekan-rekan media yang selalu mensupport kami di sini, seluruh tim Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Kendari, khususnya dari sisi informasi berita sehingga masyarakat dapat menerima informasi-informasi yang sifatnya dapat dipertanggungjawabkan. Bapak Ibu bisa menyaksikan semua informasi ini baik melalui siaran live kami secara langsung maupun Bapak Ibu juga bisa mendengarkan melalui RRI Pro 2 FM Kendari maupun siaran-siaran khusus yang ditayangkan oleh TPRI Kendari ataupun dari informasi yang disampaikan oleh rekan-rekan media maupun baik itu online maupun media cetak. Kami dari Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Kendari sangat berharap bahwa semua warga masyarakat Kota Kendari tetap patuh pada himbauan pemerintah dalam rangka melaksanakan aktivitas sehari-hari untuk tetap mengedepankan protokol COVID yang ada. Kami cukupkan laporan kami pada sore hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.